Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk pertemuan kedua dari mata kuliah kehidupan tingkat sel, di mana pada mata kuliah hari ini kita mempelajari 3 topik, maksudnya 1 topik sebenarnya, tapi ketika bicara subtopiknya ada beberapa macam, yaitu kesehatan sel, imunologi, dan konsep psikoneuroimunologi. Itu sudah Pak Kosim berikan di grup kemarin tadi malam ya. Di situ sudah ada susunan kontennya, susunan isinya, pengetahuannya, apa-apa yang harus dimengerti di dalam memahami topik tersebut ya. Baik, ini saya mulai dari kesehatan sel dulu. Ya. Saya akan tampilkan sel, the healthy cell. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah the healthy cell concept, konsep sel yang sehat. Maknanya konsep sel yang sehat. Konsep sel yang sehat ini mendukung sekali di dalam mengcover keseluruhan daripada kesehatan tubuh kita. Karena kemarin kita mengetahui di materi awal ya, struktur dan fungsi sel, bahwa sel merupakan unit struktural makhluk hidup terkecil yang menyusun kehidupan, baik itu struktur dan fungsinya ya. Dan batasan suatu makhluk hidup disebut, suatu benda disebut makhluk hidup adalah ketika memiliki susunan yang namanya sel. Karena sel memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan yang paling tinggi yaitu yang dimiliki oleh manusia sebagai masterpiece ciptaan Tuhan. Masterpiece itu istilahnya adalah ciptaan yang paling unggul ya. Cuman keunggulan itu ternyata manusia tidak boleh jumawa terhadap faktor-faktor pendukung yang lainnya. Misalkan bumi, langit, planet-planet, air, tumbuhan, hewan yang lainnya, manusia tidak boleh merasa paling penting dan harus merasa bahwa memayu hayuning bawono. Artinya alam ini sudah indah diciptakan oleh Tuhan, maka kita juga harus memperindahnya. Termasuk di dalam mempelajari kesehatan sel ini adalah, atau sel yang disebut sel sehat ini adalah bagaimana mensyukuri nikmat Tuhan itu sendiri. Bahwa badan ini, rohania kita tanpa badan ini, dia juga tidak memiliki tempatnya dalam konteks kehidupan nyata atau alam kasunyatan atau alam kebendaan. Dunia ini adalah alam kebendaan. Kalau misalkan ditanya apa itu dunia, secara umum orang kadang-kadang ya yang nyata ini disebut dunia. Yang kasunyatan ini dalam bahasa Jawa itu, ya itulah yang disebut dunia. Segala hal yang dapat diamati, teramati, itu yang namanya ndonyo. Dalam bahasa Jawanya seperti itu. Sesuai dengan perencanaan awal
mata kuliah kita. Ini terlihat nak di slide sampean apa? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Ya, ini baru dari judulnya saja. Saya tidak memberikan secara mendetail informasinya, cuman hal-hal pokok yang akan Pak Kusim elaborasi. Karena saya ingin belajar itu ringan ya, bahwa belajar itu menyenangkan, tidak memberatkan, tidak rote learning, tapi deep learning. Nah, deep learning itu tidak mungkin dicapai oleh mahasiswa tanpa basically adalah fun learning. Fun learning itu adalah belajar yang menyenangkan. Karena keberadaan memori kita sampai capek pun misalkan ketika kuliah dan tubuh sampai capek tidak bisa maksimal apa yang saudara peroleh. Makanya kalau perjalanan pergantian hari ke hari dari mata kuliah yang satu ke mata kuliah yang lainnya, itu kamu harus menata diri, yaitu menata niatmu bahwa kamu harus menjalani dengan senang hati. Kamu tidak mungkin mendapatkan harapan mengubah karakter dosenmu karena semua orang manusia itu adalah pembelajar. Kamu tidak mungkin ingin misalkan nggak cocok sama dosenmu atau gurumu, kamu tidak bisa merubah mereka. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri untuk mensikapinya. Itu namanya teori stimulus respon. Sesuatu yang datang kepada kita itu tidak bisa kita tolak, tetapi respon bisa kita kendalikan. Maka segala sesuatu akan menjadi bermasalah jika responnya itu menjadi salah. Stimulusnya sama. Katakanlah gelas pecah, minuman itu pecah, apa gelasnya pecah karena kesenggol atau apa. Setiap orang memiliki responnya masing-masing. Kalau responnya negatif, ya marah-marah. Kalau responnya positif, ya sudah enggak apa-apa, dikumpulin pecahannya biar enggak kena kaki atau apa. Responnya enggak marah. Nah, itulah yang disebut pengendalian diri. Dan dengan topik ini, karena ini adalah di ujungnya. Kemarin saya ada di bawahnya, di pangkalnya, di fondasinya. Sekarang saya ada di atapnya. Belajar tentang kehidupan tingkat sel ini, ujungnya adalah bagaimana kita mengenal tubuh kita sendiri, yang merupakan susunan daripada sel-sel. Nah, konsep kesehatan sel itu bahwa tubuh kita ya terdiri dari susunan ini, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Ya. Terlihat, nak? Terlihat. Ya, artinya semacam ini. Ini baru dari sisi transportasi, belum sistem organ lainnya. Ini sistem transportasi darah ya. Ini hanya satu ilustratif ya, salah satu contoh gitu. Belum sel saraf, belum sel limfa kan gitu. Mudah-mudahan ini Pak Kosim bisa menjelaskan secara efektif ya. Walaupun notabene bebannya banyak. Tapi saya berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada. Kemudian ini tujuannya kita apa? Mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan sel. Terus mengimplementasikan konsep kesehatan sel itu di dalam menaikkan kualitas kesehatan manusia secara berkelanjutan. Terus mendeskripsikan bagaimana sistem imun kita itu berjalan. Apa sistem imun itu?
yaitu sistem kekebalan tubuh kita. 3 hal ini yang akan Pak Kusim jelaskan pada hari ini. Yang pertama tentang mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sel. Di buku itu, siapa sekarang saya tanya, siapa karena itu tadi malam, siapa yang sudah membuka dan membaca isi daripada buku ajar yang Pak Kusim berikan? Jujur. Ada berapa persen dari jumlah mahasiswa yang ada ini? Saya sudah baca tapi belum selesai, Pak. Sudah baca tapi belum selesai. Siapa lagi yang sudah baca? Enggak apa-apa. Enggak, belum dibaca juga enggak apa-apa. Tapi setelahnya ini kamu baca. Karena termasuk yang kemarin, nak. Termasuk yang kemarin. Baca sederhana aja, pokoknya baca kayak baca komik gitu. Itu nanti nyantol-nyantol sendiri. Itu pengalaman ya. Artinya saya misalkan belum ada yang belum terpahami, tidak masalah. Nanti itu sistem pengelolaan informasi di dalam otak kita itu akan bekerja dengan sendirinya. Kalau kita sering membaca itu kayak semacam kemampuan otomatis manusia menyesuaikan diri akibat proses belajar. Itu teori adaptasi itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana sel di dalam tubuh kita ini banyak sekali itu, ya, bentuk-bentuk struktur dan fungsinya masing-masing. Ya seperti pabrik ini. Pabrik ada security-nya, ada tempat keluar masuknya barang, ada proses produksi, ada apa CEO-nya. CEO-nya ya nukleus ini. Ini materi kemarin ya. Hari ini kita membahas, maksudnya terkait yang sudah Pak Kusim sampaikan tadi temanya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sel. Ini ya. Jadi yang pertama adalah makanan sel, cell food. Kedua adalah cell exercise atau istilahnya latihan sel atau olahraga. Olahraga itu bisa banyak fungsi, makanya olahraga di Indonesia itu sendiri masuk dalam satu disiplin keilmuan tersendiri, menjadi vokasional itu, olahraga dan seni. Karena basic kita pendidikan itu adalah mengembangkan manusia dari cipta, rasa, karsa, dan raga maupun cipta, rasa, karsa, dan karya, termasuk raga. Kalau raga berarti dia harus diolah. Maksudnya makanya disebut olahraga, olah hati, olah jiwa. Mengapa disebut pengolahan itu? Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sel. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sel itu. Disebut sel sehat itu ada 5 faktor ini. Yang keempat adalah proteksi sel, pertahanan sel. Ini yang kenapa kemudian materi imunologi menjadi bagian penting daripada penyampaian materi kali ini, karena di sini ada sel proteksi. Kemudian yang keempat adalah healthy mental attitude, kesehatan sikap mental. Jadi manusia itu sudah diberikan
modalitas unsur fisik maupun jiwa. Terkadang kalau orang tua, kalau jiwanya itu masih muda dan berpikiran positif, ya kesehatannya minimal terjaga. Walaupun tidak dipungkiri apa itu istilahnya, usia tidak bisa dipungkiri gitu loh ya. Istilahnya faktor usia itu tidak bisa ditutupi. Pasti berpengaruh, ya. Cuman yang lebih bisa ditata adalah kesehatan sikap mental. 5 hal ini. Kemudian termasuk sel exercise ini. Sel exercise ini juga mengandung sel restriktif. Apa itu? Bahwa sel itu dalam 24 jam hampir secara normal manusia itu waktu istirahatnya itu 8 jam. Berarti sebenarnya total produktivitas kita ketika kita tidur 24 jam dikurangi 8 jam itu berapa? Tinggal berapa? 16, Pak. 16 jam. Sebenarnya kita itu hidup secara produktif itu 16 jam. Itu belum dikurangi yang lain-lainnya. Dikurangi aktivitas mandi, aktivitas cangkruk. Cangkruk, tahu cangkruk? Kongko-kongko atau jalan-jalan ya. Ini penting. Penting memvariasi di dalam kesehatan sel itu juga penting. Kenapa saya menjadi tertarik untuk mengajarkan ini juga ketika belajar tentang sel? Karena itu yang saya alami. Karena model daripada Pak Kusim itu adalah model aku. Model aku itu artinya apapun yang telah kita jalani itu bisa menjadi ilmu dan itu bisa kita tularkan kepada orang lain. Itulah nilai kemanfaatannya. Nah, ini ya sudah Pak Kusim jelaskan faktor-faktor kesehatan yang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu sel itu disebut sebagai sel yang sehat atau tidak. Ternyata 5 ini saling berpengaruh dan mempengaruhi. Bagaimana Pak jika salah satunya tidak terpenuhi? Pasti akan terjadi yang namanya destruksi atau kerusakan ataupun ketidakstabilan. 5 ini dalam hal disebut sebagai sel yang sehat adalah ada dalam jumlah dan waktu serta saat ataupun tempat yang tepat dan seimbang ataupun normal. Disebut sehat itu jika orang itu sebetulnya normal. Normal itu ya enggak menggebu-gebu, enggak juga exciting terlalu. Bahagia yang terlalu, sedih yang terlalu, itu pun merupakan termasuk salah satu gejala daripada gangguan jiwa. Itu namanya bipolar disorder. Nah, ini. Jadi 5-5-nya ini berpengaruh. Misalkan makanan yang kita asup, yang kita harus memperhatikan makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan harus higienis, bersih, dan bergizi. Nanti bergizi itu sendiri apa? Itu mengandung seluruh zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang dipakai untuk metabolisme kan begitu. Itu namanya bergizi kan gitu. Apa saja ya, protein, karbohidrat, terutama karbohidrat, protein dan lemak. Makanya kalian nanti akan saya tugaskan untuk memilih suatu topik tertentu yang saya mensukai. Nah ini dulu yang bisa Pak Kusim sampaikan sebelum bicara soal tentang tugas, biar terstruktur gitu ya. Terus dilanjut, nah ini keterangan-keterangannya. Jadi makanan yang kita makan harus sehat ya, mengandung, kalau dulu di konsep di IPA di SMP maupun di SD ada 4 sehat 5 sempurna, maka jangan juga meninggalkan susu kalau bisa.
dan terutama air. Air harus 2,5 liter dalam 24 jam. Jangan sampai kurang. Artinya kapan saat-saat kita membutuhkan. Pada saat jangan misalkan ndak haus terus minum banyak juga ndak boleh. Artinya semuanya harus sinyal, harus mengikuti sinyal. Sinyal tubuh, kalau tidak ingin makan ya jangan makan. Karena ketika sinyal itu kita lawan, maka akan berdampak terhadap kesehatan kita. Ini tentang kesehatan. Ini berubah di layar presentasi. Berubah? Halo? Masih slide 6, Pak. Yang itu, yang gambarnya makanan. Bukan, Pak. Yang what else do you or cell need? Ya. Halo? Healthy cell. Pak. Masih di yang 5 faktor tadi, Pak. Oh, masih yang 5 faktor tadi. Oke, berarti tekniknya seperti ini kan mindahnya. Ya, ini yang oh, bukan. Oh ya. Macam ini. Nah, ini salah satu contoh. Harus mengandung sayuran, makanan itu kita, ya. Air, mineral, karbohidrat, lemak, protein. Itu yang disebut zat gizi. Zat non gizinya mana, Pak? Ya, serat. Serat tersusun dari apa, Pak, biasanya? Ya, dari tumbuhan, selulosa. Apa yang dibutuhkan oleh sel kita? Dalam setiap hari? Ya, makanan. Selain itu dilanjut, ini keterangan-keterangannya. Pentingnya olahraga. Ya. Pentingnya olahraga. Kalau yang seperti ini bisa langsung pindah ya. Kalau enggak slideshow ya. Langsung bisa kelihatan. Iya, bisa, Bapak. Ya. Berarti langsung saja yang seperti ini biar bisa pindahnya cepat. Olahraga. Habis olahraga apa? Cell environment. Jadi rumah yang sehat, minimal kita selalu membersihkan sampah, debu, kemudian cuci-cuci, itu juga sangat penting. Faktor-faktor semacam itu juga cuci tangan, ya. Ya, cuman memang ya itu adalah kebiasaan. Makanya kebiasaan itu penting sekali. Kalau nuansanya seperti ini ya, rumahnya ya, kan seneng ya. Tapi kalau di kota kan sudah mepet-mepet, rumahnya tidak ada jendelanya. Antar rumah yang satu dengan rumah yang lainnya sudah langsung berhimpitan dengan tembok. Kita akhirnya terkurung seperti di gua-gua. Artinya kan transformasi saja kalau itu bentuknya. Kalau di desa sih lumayan, rumah yang satu dengan rumah yang lainnya masih dikasih ruang jendela. Tapi kalau di kota biasanya perumahan satu dengan perumahan yang lainnya itu sudah langsung berhimpitan temboknya. Sistem imun. Bagaimana sistem imun bekerja? Ada 2 macam. Ini nanti akan materinya ada sendiri. Itu yang sudah
Pak Kosim berikan ya. Ada imunitas bawaan dan ada imunitas adaptif. Pertama yang kita miliki itu adalah imunitas bawaan. Non-specific immunity, first line defense, second line of defense. Jadi first line-nya apa? Kulit, mukus, ya, mukus, tahu mukus, ya, normal mikrobia. Jadi mikrobia di kulit kita itu ada mikrobiota, ya, namanya flora mikrobia. Flora atau istilahnya bakteri-bakteri yang menguntungkan. Seperti di jari-jari tangan kita. Itu kenapa makan itu disunahkan enggak pakai sendok, tapi pakai tangan. Seolah-olah enggak higienis. Tapi tangan kalau kemudian kita cuci pakai air biasa, air mengalir saja, itu masih mengandung bakteri yang menguntungkan kalau dipakai untuk makan. Maka tips ala sehat menurut kalau di Islam itu menurut Rasulullah itu ya makannya harus pakai tangan dengan 3 jari. Itu sunahnya. Kemudian second line defense, pertahanan yang kedua yaitu apa? Sel NK, inflamasi, terus antimikrobia. Ya, antimikrobia. Kemudian adaptif. Kalau ini non spesifik ini yang bawaan maksudnya asli langsung dari Tuhan, termasuk ini apa? Sel leukosit, sel darah putih. Lah, sel adaptif ini adalah hasil daripada belajar, mengenali kalau ini langsung menyerang. Kalau ini langsung menyerang. Ada benda asing yang dicurigai. Lah, di sini akan ada muncul berbagai macam yang namanya penyakit. Ketika sistem imunnya sendiri terganggu, maka namanya autoimun. Ada penyakit yang namanya autoimun. Memakan selnya sendiri, artinya sel tubuh. Sel darah putih yang jumlahnya terlalu banyak, maka istilahnya tentaranya terlalu banyak. Rakyatnya mana? Rakyatnya kan sel tubuh keseluruhan, baik itu darah maupun yang lainnya. Itu kan harus dijaga oleh tentara. Ketika terlalu banyak, maka itu disebut sel kanker itu. Sel kanker darah itu. Artinya jumlah leukosit lebih tinggi dari keadaan normal. Maka sesungguhnya di dalam tubuh kita itu sebenarnya suatu mekanisme yang luar biasa. Ya. Mekanisme yang sangat kompleks sekali. Kemudian yang adaptif ini melalui proses belajar. Jadi proses mengenali terlebih dahulu. Sehingga disinilah peran imunitas. Imunisasi, ya, proses imunisasi, proses terbangunnya suatu imun, baik itu melalui rekayasa atau namanya pembentukan antibodi yang memang dibentuk normal oleh tubuh, atau antibodi yang didatangkan, yang makanya itu yang disebut sebagai vaksin. Nah, ini seputar sistem imun, ya. Sistem imun relies on million defense, white blood cell, sel darah putih, also no leukocyte that originate in bone marrow. Jadi dia merupakan bagian daripada, maksudnya bone marrow ini dibentuk di organ sumsum tulang belakang. Ini salah satu bentuk daripada sel darah putih. Yang ini sel darah merah. Ya, yang ini sel darah merah. Oke, dilanjut. Ini sistem imun. Ya, bagaimana sistem imun bekerja?
namanya cell protection. Ya, ini sel proteksi. Kemudian healthy mental attitude. Healthy mental attitude. Sikap mental ya, sikap mental yang sehat. Nah, sikap mental yang sehat itu dipengaruhi oleh apa? Yaitu sistem saraf namanya neurotransmitter sama neurohormon atau hormon gitu saja bisa. Neurotransmitter dan hormonal. Selain itu ada sitokin dan faktor-faktor yang lain. Maka di sini segala hal yang berpotensi membahagiakan manusia itu otomatis menyehatkan. Segala hal yang berpotensi membuat stres atau pressure baik itu secara mental maupun secara kejiwaan itu akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita. Maka di Al-Quran ada yang menyebut ya, Quran surat Ar-Rod Quran surat 13 ya, Ar-Rod ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Jadi mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Lah ilmunya kan harus ada, mengingat Allah itu yang seperti apa. Tapi saya tidak jauh-jauh ke situ dulu. Artinya sikap mental yang positif, membangun sikap mental yang positif itu sangat penting dan berpengaruh terhadap kesehatan sel. Lah ini apa? Bisa distimulasi dengan zikrullah, berpikir positif, tidur yang berkualitas, kebiasaan memberi ya, terus bersyukur, makan makanan yang menyehatkan, musik, dan hal-hal yang indah, hal-hal yang cantik ya. Kalau lihat pemandangan yang indah, melihat orang cantik, orang ganteng itu kan muka yang menyenangkan, itu membuat energi lingkungan itu ikut menjadi tenang juga gitu. Dan itu hubungan yang saling berpengaruh. Terus hormon-hormon yang berpengaruh terhadap namanya kesehatan mental. Ini faktor hormonal. Adalah serotonin, ada 4 hormon yang bekerja. Oksitosin, dopamin, dan endorfin. Kalau serotonin ini dengan kebahagiaan dan kebijaksanaan. Jadi kalau orang yang bahagia itu serotoninnya tinggi. Kalau diperiksa di dalam pemeriksaan serum gitu ya, pemeriksaan darah. Oksitosin, intimasi, and bonding. Jadi ikatan akrab ya, kehangatan, terus keakraban. Dopamin, cinta, dan apa? Passion, kesenangan. Kalau kamu belajar tentang apa gitu ya, tentang kuliah yang kamu senangi, maka berjam-jam itu kamu bisa suka saja, ringan-ringan saja gitu ya. Sing wis kadung seneng matematika atau fisika ya seneng saja gitu ya. Tapi kalau sudah tidak senang tidak bisa. Nah kalau biologi ya susah Pak, ngapalin banyak gitu. Padahal semuanya itu berangkat dari yang namanya pemahaman atau deskripsi. Karena kita sudah mengikatkan diri pada mempelajari ilmu alam. Endorfin ya, yaitu relax, natural pain reliever ya, relaksasi.
tenang, ya, ketenangan. Nah, sebelum masuk kepada sistem imunologi, sebenarnya sistem imunologi pada prinsipnya sudah Pak Qasim terangkan, yaitu yang ini tadi. Apakah sistem imunologi ingin ada pendalaman yang lebih? Saya tawarkan ke kalian, artinya dalam konteks menghemat energi, bisa saya terangkan, bisa enggak. Oleh karena itu, saya langsung beralih kepada tugas saja. Karena pertemuan ketiga dan 4, itu saudara sudah harus bekerja. Karena ini kan belum tak kasih tugas sama sekali kan. Nah, tugasnya itu sebenarnya bersifat general, ya, bersifat umum. Langsung saja nanti saya beri gambaran tentang tugas ini. Ada 3 slide tentang ini, tentang apa namanya, tugas-tugas yang harus kita lakukan dalam konteks perkuliahan mata kuliah kehidupan tingkat sel. Untuk bicara kedalaman, sampean harus mendalami sendiri dari textbook, ya. Dari textbook. Karena tanpa belajar mandiri, tidak mungkin deeping information, deeping understanding itu akan diperoleh. Di dalam perkuliahan itu ya yang ringan-ringan saja, yang awal-awal saja. Tapi bukan berarti dangkal gitu. Itu yang Pak Qasim sampaikan untuk awal sampai pertengahan perkuliahan kita. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya berlanjut ke maksudnya berlanjut kepada penjelasan tugas. Nah, di dalam ini apa namanya, buku ajar sudah Pak Qasim jelaskan di situ. Apa elemen-elemen terkaitnya, masing-masing keterangan, masing-masing konsep kesehatan sel. Itu yang Pak Qasim sampaikan. Sementara nanti bisa dilanjut mengikuti respon dari kalian dulu. Bagaimana? Halo? Ada respon dan pertanyaan? Halo? 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 Sepertinya belum ada, Pak. Berarti dilanjut ya? Iya Pak, lanjut. Iya Pak, lanjut. Oke, dilanjut ya. Baik. Kalau dilanjut, Pak Qasim hanya memberikan ini sekilas ya. Karena Pak Qasim sudah menyusun buku ajar itu semampu yang Pak Qasim bisa, dan harapannya saudara membaca gitu ya. Oke, di sini diterangkan tentang apa itu kesehatan sel ya, konsep kesehatan sel. Mulai dari makanan sel, olahraga atau latihannya sel, keseluruhan daripada aktivitas fisik daripada sel itu namanya exercise cell exercise gitu ya. Kemudian seluruh lingkungan yang mendukung sel, termasuk air, udara, itu adalah ini. Ini terlihat daftar isi ini? Terlihat, Pak. Oke. Kemudian sikap mental yang sehat. Sikap mental yang sehat itu sudah Pak Qasim uraikan seperti itu tadi. Makanya di dalam latihan di sini ada olahraga. Makanya kalau ada formula dari seorang, terus posisi diet itu di mana Pak? Nanti ada di sini juga. Posisi diet itu di mana? Ininya apa konstruksi berpikirnya di dalam membangun
kesehatan sel itu. Apakah diet umum atau diet khusus? Kalau diet khusus itu bagaimana? Kadang-kadang ada orang yang salah praktek, melakukan diet malah merusak tubuhnya karena dia tidak mengerti tentang kimia tubuh. Tidak mau makan katakanlah yang berkarbohidrat yang tinggi. Padahal ya sebenarnya bergantung kepada tubuhnya kita sendiri mengolahnya seperti apa. Kalau gemuk itu biasanya ada sel atau genetik yang mengikat sehingga lemak-lemak itu dapat tersimpan di bawah jaringan adipose, di bawah namanya kulit kan gitu. Kemudian imunologi apa dan bagaimana sistem ketahanan tubuh imunologi, terus sistem ketahanan tubuh non spesifik dijelaskan, spesifik dijelaskan, terus antibodi, terus sel imunokompeten dan neuropeptida, termasuk konsep psikoneuroimunologi, bagaimana proses psikologi dan saraf serta imunitas itu berlangsung secara komplementer ya, secara simultan di dalam bekerjanya sistem-sistem kesehatan sel di dalam tubuh kita. Makanya ada orang yang melakukan rekreasi, ada yang melakukan sholat sebagai hiburan, ada yang melakukan meditasi, ada yang melakukan yoga dan seterusnya. Itu kan sebenarnya di dalam rangka mencari merupakan formulasi ini supaya kalau PNI ini sendiri, psikoneuroimunologi ini sendiri adalah konsep yang berkaitan tentang bagaimana mekanisme meredakan stres, coping mechanism. Artinya stres itu ketika dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi sehat, maka akan meningkat. Tapi kalau gagal di dalam mengelola stres maka dampaknya adalah sakit. Ketika sukses di dalam mengelola stres namanya stresor. Jika stresor itu mampu dikelola dengan baik, ya orang itu akan sehat secara psikis gitu ya. Maka ketika sehat secara psikis, makanya kita menebarkan kebaikan saja, maka otomatis seluruh energi di dalam sistem tubuh kita, di dalam kehidupan kita akan menjadi orang yang sukses gitu. Itu pendekatan holistik pada psikoneuroimunologi. Ini bisa saudara baca, tidak saya bacakan satu persatu karena apa artinya bahan kalau saya bacakan kan gitu. Kan saya baca ulang kan gitu. Itu terkait dengan buku ajar yang saya Pak Kosim berikan. Di situ gambar-gambarnya sudah ada ya. Termasuk rangkumannya, terus daftar istilahnya juga ada. Terus psikoneuroimunologi itu mana? Yang ini ya. Jadi bidang psikologi, imunologi, dan neurologi. Neuro itu ilmu tentang saraf. Kok enggak ada hormon Pak di sini? Padahal hormon itu juga bagiannya. Iya, hormon itu otomatis, tapi tidak disebut gitu saja. Padahal hakikatnya yang bekerja di dalam sistem koordinasi tubuh kita itu adalah sistem saraf dan sistem hormonal. Kenapa kok tidak dibahas secara tersendiri? Karena hormonal itu merupakan kelenjar endokrin, kelenjar yang tidak ada saluran. Kalau ingat-ingat Pak Kosim waktu masih di biologi itu seperti itu. Artinya apa? Modulasi sistem imun pada saat stres. Bagaimana mengatur modulasi itu, tahu arti modulasi nak? Modulasi tahu? Jadi tiga bidang ini ya, psikologi, neurologi, dan imunologi saling berkait. Tahu arti modulasi? Terus banyak istilah-istilah di sini, banyak singkatan-singkatan karena ini pure murni ilmu medical ya, medis terkait dengan kesehatan.
Loh, kenapa Pak kok diberikan di mata kuliah sel? Ya karena bersifat kontekstual. Kalau materi ini hanya saya menerangkan tentang membran sel dan lain sebagainya, masih teoretikal. Terus aplikasinya di mana? Bagaimana dengan dampaknya terhadap diri kita? Itu yang lebih penting. Dan ke depan orang itu sudah tidak perlu menerangkan tentang begini-begini karena dituntut untuk belajar mandiri dan kolaboratif. Kemandirian adalah ketika orang sudah menemukan passionnya masing-masing dan passion itu kemudian menjadi nilai jual, maka perlu dikolaborasikan sehingga orang itu tahu, oh orang ini ternyata kompeten di bidang ini, maka dibutuhkan. Nah, itu seperti semboyannya maksudnya tagarnya Pak Rektor kita bahwa UNESA satu langkah di depan untuk meraih kemajuan bangsa, satu langkah di depan. Ya terus jadi apapun di UNESA ada pembinaan ideologi Pancasila terutama misalkan seperti itu. Loh ada sampai lembaganya semacam itu kan gitu. Jadi hal-hal semacam itulah yang diperuntukkan, maksudnya yang ditekankan di dalam era sekarang, yaitu produktivitas, kecepatan, adaptif, kemandirian, kolaborasi, dan seterusnya di era 4.0 itu. Termasuk tadi, bagaimana curiosity itu ternyata juga diperoleh oleh hasil refleksi dari sebuah insiden ya, yang tadi, yang serendipity itu tadi, keberuntungan itu tadi, ternyata misalkan katakanlah hukum Newton itu ya tidak akan ketemukan tanpa seorang Sir Isaac Newton itu, Sir itu Tuan ya, kejatuhan yang namanya apel sehingga ketemu formula-formula hukum mekanika itu. F sama dengan 0, F sama dengan M kali A, dan F aksi sama dengan F reaksi. Ini tentang bukunya. Kemudian yang imunologi sangat berkaitan dengan istilah-istilah yang luar biasa banyaknya. Tetapi pada prinsip-prinsipnya di buku ini sudah Pak Kusim ini kan apa ya istilahnya, kelompokkan yang poin-poin penting yang harus diperoleh gitu loh ya. Jadi misalkan apa sistem imun, konsep-konsep penting, konsep-konsep pokok. Imunologi adalah imun namanya kebal. Makanya kalau istilah sudah memiliki imun berarti kekebalan. Kalau tidak kebal namanya apa? Versusnya imun. Resisten atau mudah terserang. Ilmu yang mempelajari kekebalan tubuh. Imunitas, perlindungan dari penyakit khususnya penyakit infeksi. Apalagi ada lagi dengan imunisasi. Kemudian sistem imun, sel-sel atau molekul yang terlibat dalam perlindungan. Respon imun, respon yang menyambut agen asing atau antigen. Jadi yang dimaksud imun itu sendiri ya antibodi. Ya musuhnya siapa? Antigen. Selama antigen itu masuk ke dalam tubuh dan dideteksi oleh antibodi atau semacam sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, dan itu melewati batasnya masing-masing, batasnya tadi apa, perjalanannya tadi melalui defense pertama, kedua maupun ketiga. Defense pertama kan mukosa, lendir, kemudian kulit, sawar. Kalau itu sudah terlewati, maka akan terus berlanjut kepada sistem imun dapatan atau non spesifik. Terus
Kalau itu sudah diproses dan ternyata masih gagal, akan dilanjutkan kepada sistem imun adaptif. Jadi tubuh mempelajari dulu, tidak bisa langsung menyerang musuhnya. Nah, gitu ya. Nah, ini istilah-istilahnya. Jadi ini istilahnya supaya tidak mudah, tidak bingung gitu ya. Misalkan imunitas bawaan itu ya alami ya non spesifik, itu hal yang sama. Terus innate immunity juga hal yang sama. Natural immunity juga hal yang sama. Ini adalah nama lainnya saja. Kalau orang ngomong, tapi umumnya adalah spesifik dan non spesifik. Di bukunya Pak Kosim itu menggunakan istilah non spesifik dan spesifik, mekanisme pertahanan tubuhnya. Ini yang kedua dan yang ketiga. Kemudian dilanjut, ini sistem darahnya, ini sudah tidak perlu. Tapi yang pasti yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh adalah di leukosit ini. Kemudian prosentasinya eritrosit itu ini dalam mililiter kubik ya darah. Apa konsentrasinya, jumlahnya. Perhitungan ini semacam ini. Nah, ini kalau di sisi dari prosentasi. Berarti ini kalau dari ini berarti sebenarnya banyak. Kalau ini sel darah merah ya, cuman 5. Ini kan ternyata banyak. 7,3 kali 103, tapi ini kali 106. Iya, saya tidak terlalu mengerti ini. Ini sudah bahasa analitik medik. Analitik medik itu ya sudah bagi mereka-mereka yang berkecimpung di dalam analis medis itu yang mengerti betul ukuran-ukurannya, standarnya, normalnya dan bagaimananya. Leukosit ada 2 macam, granulosit sama agranulosit. Lah, yang limfosit ini loh, limfosit T dan limfosit B dan limfosit T ini yang akhirnya berperan sebagai nanti sebagai sistem imun adaptif, yaitu sistem imun spesifik. Mengapa kok spesifik? Ya karena sudah khusus gitu loh. Kalau non spesifik berarti artinya umum. Berarti secara keseluruhan tubuh kita itu sistem pertahanan tubuhnya adalah sel darah putih. Ya, itu penekanannya. Nah, sel darah putih macam-macamnya ada semacam ini. Ada monosit, ada basofil, ada PNM, polimorfonukleus, neutrofil, eosinofil. Terus ini kan sel darah ini. Terus sel NK, large limfosit. Nah, ini imunitas bawaan. Berarti yang awal, mekanis, kemis, biologis. Ini yang barier anatomi. Jadi ada yang kegencet gitu. Bahan yang masuk kemudian kegencet oleh gigi, mati. Nah, itu mekanis itu. Misalkan. Kalau kemis, ya seluruh bahan-bahan kimia yang ada di tubuh kita. Faktor biologis, flora-flora atau mikroba-mikroba yang menguntungkan di dalam tubuh kita dan seterusnya. Sistem humoral ini namanya cairan. Humoral itu cairan. Ya. Kalau seluler itu adalah sel. Imunitas bawaan itu ada humoral, ada seluler dengan macam-macamnya. Termasuk interferon. Kalau
virusnya banyak, maka interferonnya akan diproduksi banyak oleh tubuh dan itu bersifat otomatis. Jika itu tidak bisa dilampaui, maka sel imunitas yang didapat melalui proses belajar ini yang akan bekerja. Nah, ini saya kira ini yang bisa Pak Qasim sampaikan. Dan kedalamannya di mana? Di ini di PPT yang kedua. Ini bisa kalian baca sendiri. Itu sangat lengkap karena Pak Qasim waktu itu pernah ngisi mata kuliah juga yang namanya mata kuliah epidemiologi. Pernah mendengar mata kuliah itu? Itu mata kuliah pilihan. Berlangsung sama dengan mata kuliah bioteknologi, itu mata kuliah pilihan. Tidak tahu apakah sampai memprogram apa enggak. Kalau yang epidemiologi sudah tidak dikeluarkan, termasuk mata kuliah sumber daya. Terus, tapi kalau mata kuliah kehidupan tingkat sel ini, tetap ini sebenarnya kalau di perguruan tinggi yang lain, sel tidak berdiri sendiri, sel digandeng sama genetika. Tapi sebenarnya hakikatnya juga sama. Maksudnya secara konten ya sama, cuman bungkusnya atau ininya saja yang beda. Nanti kan di Pak Guntur kalian akan diajari tentang genetika, bagaimana sintesis protein itu berlangsung di dalam tubuh. Ya, dilampaui oleh peristiwa apa ya? Meiosis, mitosis. Sebenarnya yang sudah Pak Qasim sampaikan ini sangat-sangat dasar sekali. Termasuk juga yang kemarin itu sangat-sangat dasar. Lah, kedalamannya nanti ini yang Pak Qasim sampaikan, yang saya tugaskan inilah kalian betul-betul belajar yang sungguh-sungguh untuk pendalaman. Saya kira itu ini untuk coba sebelum saya akhiri ini yang materi tentang imunologi. Jadi ada berapa slide? Ada 65 slide, nah. Ini bisa sama pelajari kalau sempat. Kalau enggak ya intinya mengerti bahwa di dalam katakanlah sistem imun dapatan sel imun yang dipelajari atau non spesifik yang spesifik atau yang dipelajari itu ada semacam antibody gitu ya. Antibody itulah yang dipakai sebagai alat ukur bagaimana mengukur sistem imun bekerja. Nah, itu nanti bisa, intinya materi ini adalah materi luas ya, yang global. Kemudian nanti saudara belajar mandiri itu untuk mengetahui kespesifikan kekhususan daripada topik-topik yang saudara pilih. Nanti saudara akan bekerja seperti seorang ahli. Katakanlah epo-epoe dadi ahli di bidang itu, kan ngono. Epo-epoe seperti itu. Jadi ini sebelum saya akhiri, jadi tampilan slide-nya seperti ini. Misalkan ya hampir sama, misalkan karena ini ya, apa ini? Imunitas humoral itu sampai diterangkan seperti ini. Cairan kan ini. Jadi ada semacam bagaimana struktur antibodinya, kemudian ikatan-ikatannya itu diterangkan di sini. Imunitas humoral.
Humoral itu maknanya cairan. Ini sudah bahasa-bahasa kedokteran ya, bahasa-bahasa medical gitu. Karena memang dulu ilmu biologi dulu sebelum ada utuh sebagai sebuah ilmu, ya duluan ilmu anatomi. Saya kira seperti ini, cukup di sini Pak Kosim menyampaikan isi daripada mata kuliah hari ini, dan habis ini Pak Kosim akan menyampaikan tentang penugasan. Sebelum penugasan, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Sudah mendekati waktu duhur juga. Halo? Sepertinya belum ada, Pak. Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu. Oh ya, ya baik. Untuk penugasan kali ini hanya eh, 3 slide yang Pak Kosim share ya. Slide yang pertama ini. Ya, di sini kelihatan tegas, Nak. Kelihatan apa namanya teksnya? Terlihat, Terlihat Pak. ya. Ya. Jadi tugasnya adalah sampean membuat makalah, PPT, dan download video terkait topik yang dipilih. Layaknya seperti ahli di bidang tersebut. Jadi nanti sampean seperti itu. Ini dilaksanakan dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan ketiga dan keempat. Pak Kosim akan terus masuk mengontrol setiap kelompok nanti yang terbentuk ya untuk bekerja di mana kesulitannya, apa yang dibutuhkan. Jadi menemani itu ya. Jadi menemani. Di pertemuan ke 5-6 itu saudara presentasi. Di pertemuan ke-7 presentasi terakhir, terus pengumpulan ini apa hasil revisi. Lah feedbacknya itu ya Pak Kosim waktu saudara tampil itu melakukan feedback atau respon langsung daripada apa yang sampean kerjakan. Di pertemuan ke-7 itu saudara sudah fix untuk mengumpulkan, dan jika belum selesai, maksudnya artinya pertemuan ke-7 itu adalah batas mengumpulkan tugasnya secara keseluruhan. Ada 3 ini, makalah, PPT, download video terkait itu. Kalau ada, kalau yang download video kalau ada, kalau bisa menemukannya, baik itu dari BBC, entah dari media mainstream atau malah media yang BBC misalkan, ya malah bagus kan begitu. Nah, berikut disampaikan judul-judul topik permasalahan pilihan yang bervariasi untuk ditawarkan kepada saudara, bersifat kontekstual maupun tekstual, dalam kurung textbook, dalam pembahasan struktur dan fungsi sel, konsep kesehatan sel, sel imunologi, dan konsep psikoneuroimunologi. Artinya materi yang Pak Kosim berikan kan yang ini saja kan, yang 4 judul ini. Tapi ini kan Pak Kosim berikan dalam 2 kali gitu ya, dengan 2 buku ajar
yang sudah Pak Kosim susun dan Pak Kosim berikan, dan beberapa file PPT yang Pak Kosim tambahkan di situ, ada PDF juga. Kemudian topiknya apa saja? Misalkan ini kekurangan gizi. Berarti di sini dari judul ini ada apa? Ada permasalahan. Kekurangan gizi kira-kira disebabkan oleh apa? Oleh faktor apa? KemiskinanKah? Atau cara pengolahan bahan makanankah? Jadi saudara berperan sebagai seorang ahli gizi. Terus ada lagi yang kekurangan gerak, olahraga. Ini bisa bahas juga tentang diet. Dengan itu. Lah, nanti ada rambu-rambu format makalahnya. Format makalahnya nanti ada Pak Kosim sampaikan. Paling tidak mengandung komposisi komponen-komponen tersebut. Ini tak bacakan. Nomor 2, kekurangan gerak atau olahraga. Berarti jadi ahli atlet misalkan, atau ahli gizi yang atau analis mekanik, istilahnya analisator olahraga. Jadi ya olahraga apapun, karena topiknya kesehatan sel kan gitu ya. Jadi olahraga, kekurangan gerak. Orang yang kekurangan gerak itu karena apa? Biasanya normal waktu duduk itu berapa? Harus dijeda. Misalkan kalau tidak ada jeda, apa efeknya terhadap kesehatan? Nah, itu permasalahannya kan. Nah, itu saudara tulis rumusan masalahnya apa, kemudian saudara kaji. Ya, saudara kaji, pengkajian namanya kajian teori. Kalau kajian teori sudah memenuhi untuk menjawab, maka dilakukan pembahasan. Pembahasan adalah dalam upaya memberikan sebuah ide-ide atau gagasan kreatif di dalam menyelesaikan masalah yang dirumuskan. Nah, termasuk berpikir kritisnya. Kalau berpikir kreatifnya memunculkan banyak ide dulu. Idenya seperti apa sih yang terkumpul? Sama seperti di KSDAL dulu waktu itu. Juga kan sama, ide gagasannya apa? Terus solusi efektif yang dipilih apa? Mengapa kok solusi tersebut? Apa kelebihan dan keuntungannya? Nah, itu yang dibahas. Itu dalam pembelajaran mandiri itu ditekankan semacam itu. Terus ini, lingkungan tidak sehat. Misalkan orang hidup di lingkungan pabrik, itu bagaimana cara mengatasinya? Yang katakanlah mesin itu bunyi dan bising, itu kan jelas mempengaruhi metabolisme tubuh. Itu namanya ritme. Saya kemarin mencoba untuk dua multitasking ya, bekerja. Tetapi kemampuan otak saya tidak mau menerima. Saya hanya ingin fokus ke satu PPT. Satu media yang saya tidak bisa mengikuti Pak Wahono dan mengikuti yang lain tidak bisa ternyata. Nah, itu tiap orang-orang kan berbeda. Kadang ada yang macam-macam. Itu gimana teorinya? Teori-teori apa yang didukung? Dan itu dibantu oleh Pak Kosim. Dalam artian ini sangat dibantu itu dalam artian memberikan konsultasi gitu ya. Jadi menjadi konsultan. Ada jadi konsultan gitu ya. Ada. Tapi yang bekerja sebenarnya siapa ya? Sama sendiri. Ya. Terus ODGJ, orang dalam gangguan jiwa misalkan, kesehatan sikap mental yang terganggu, itu kayak opo mengatasinya. Ini sejumlah judul ini mengandung sejumlah permasalahan. Obat, misalkan sampai mengkaji tentang obat, mengaji tentang pengobatan, mengaji tentang diagnosa penyakit tertentu, misalkan diabetes mellitus, caranya apa? Lah ini disebar. Terus sel restriktif. Bagaimana kalau orang itu kekurangan istirahat di dalam waktu tidur yang normal 8 jam itu? Apa yang terjadi? Kesalahan metabolisme apa? Terus kita itu termasuk makhluk hidup nokturnal apa
makhluk hidup yang sirkadian misalkan. Sirkadian itu makhluk yang bekerja pada siang hari. Terus sleep well, kualitas tidur, zikrullah, spiritualitas, positive thinking, terus bersyukur, smile, senyum, terus murah hati, sering memberi gitu ya. Kalau dokter ini apa? Terus eating right food, makan makanan yang baik gitu ya. Makanya halalan makannya halal dan toyib, halalan toyiban, yang halal dan yang bagus kan gitu ya. Kemudian musik, kemudian rekreasi, terus ada neurosains dan fisioterapi. Misalkan ini ETC-nya, saudara boleh bahas tentang neurosains misalkan. Neurosains perkembangannya di sini Pak, yang dibahas begini Pak, permasalahannya di masyarakat seperti ini Pak, boleh. Jadi bekerja seperti seorang ahli. Lah, medianya, sumber informasinya mana Pak? Sumber informasinya semuanya di internet ada, nah. Tinggal saudara telusuri satu persatu, sampean tertarik di topik apa, kemudian lah ini berbasis sosiokultur. Nah, ini tugasnya semacam ini. Nanti alurnya bagaimana? Alurnya sesuai dengan model bonek. Nah, tugasnya. Terus ini apanya? Ini kelihatan sudah berubah slide, nah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, hal-hal yang harus dilakukan dalam memenuhi isi tugas terdiri dari menguasai konten, proses, konteks, aplikasi, sikap, dan karakter yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah. Jadi, tadi kan mengandung sejumlah judul, tadi mengandung sejumlah permasalahan. Kemudian melakukan pembelajaran secara mandiri dan kolaboratif dengan kelompoknya. Kemudian mengumpulkan ide, gagasan kreatif penyelesaian masalah, creative thinking. Jadi menyebar dulu, konvergen dulu, baru divergen. Seperti sorot, kalau sorot kan konvergen dulu ya. Kemudian mengumpul kan bisa. Nah, mengumpul itu critical thinking. Dari sekian ide yang diusulkan, kira-kira ide yang paling mana yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian item kemerdekaan belajar. Kemerdekaan belajar itu di pembelajaran ini Pak Kosim memberikan kemerdekaan belajar enggak? Terus materi-materinya sesuai dengan minat mahasiswa tidak? Terus memenuhi kebutuhan mahasiswa tidak? Kan gitu. Artinya apakah bersifat hafalan yang semata atau kemudian berbasis kebutuhan karena mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti permasalahan yang dibutuhkan oleh mahasiswa misalkan. Terus berbudi pekerti yang luhur. Di sini ketika belajar mandiri dan kolaboratif, saudara dituntut untuk memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Artinya sidik itu jujur, amanah itu bertanggung jawab, tabligh itu artinya mudah berbagi, kemudian fatona itu cerdas gitu ya, bijaksana. Kalau kemerdekaan belajar apa Pak ending pointnya? Ini bisa menjadi 4 kegiatan kemerdekaan belajar itu. Kemerdekaan belajar itu menjadi 4, artinya tidak harus kegiatannya. Sampean berhenti di sini pun dulu tidak masalah. Nanti tinggal bergantung kepada pencapaiannya. Artinya kemerdekaan belajar ini apa yang sampean sudah belajar secara mandiri dan kerjasama dengan kelompok belajar saudara, itu nanti bisa dipakai untuk ngajar. Itu namanya asistensi mengajar. Kemudian bisa dipakai untuk praktek kerja. Sampean bisa melakukan wawancara ini. Jadi bisa melakukan wawancara juga. Termasuk Pak Wahono kemarin ya. Bisa untuk praktek kerja. Terus kemudian bisa riset mandiri. Jadi kemerdekaan belajar sampean bisa riset di sini. Pak Kosim malah belum tentu bisa ahli seperti sampean. Ketika sampean memilih permasalahan yang saudara pilih dan sampean menekuni di situ, bisa jadi sampean bisa menjadi ahli di situ. Berarti apa? Riset mandiri. Kemudian
Kalau sudah riset mandiri ketemu solusi permasalahan, sampean harus bisa mengabdikan pengabdiannya kepada masyarakat. Artinya bisa mendesiminasikan, bisa menularkan temuan-temuan yang kalian peroleh ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Saya kira itu intinya yang untuk slide kedua dalam hal yang harus dilakukan dalam memenuhi tugas. Kemudian format ininya apa namanya makalahnya seperti ini. Ya, pendahuluan latar belakang masalah gitu ya. Kajian pustaka betul-betul kajian pustaka, pembahasan di sini mengandung analisis, sintesis, evaluasi, kreasi dan berpikir kritis. Artinya pembahasannya mengandung ini. Kemudian menemukan simpulan dari menjawab rumusan masalah. Kemudian menulis referensinya. Saya kira ini adalah format makalah yang umum yang memang sudah ada, yang artinya ya ini apakah penelitian Pak? Hampir mirip dan hampir sama dengan penelitian. Karena sampean bekerja seperti layaknya seorang ahli. Karena ini dalam rangka itu. Baik, ini seputar tugas yang bisa Pak Qasim berikan ke sampean. Apa sudah jelas, Nak? Halo? Sudah Pak, insya Allah. Sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah. Berarti kan tinggal eksekusi membentuk kelompoknya. Tinggal membentuk kelompoknya. Nah, membentuk kelompoknya nanti diusahakan maksimal itu 3, maksimal 4, minimal 3. Jadi kelompoknya seberapapun satu kelas itu minimal harus ada 3. Sehingga masalah yang diambil bisa variatif. Kenapa kok 3, Pak? Kalau 4 itu terlalu banyak. Kalau misalkan sudah tidak ada teman, 3 terus satunya tidak ada, tidak apa-apa, boleh 4. Tapi kalau sudah dibagi 3, katakanlah 40 sudah dibagi 3. Maksudnya 3, terus memilih masalah dari 11 masalah, maksudnya seputar permasalahan yang diberikan. Nah, contohnya gimana, Pak? Lah, Pak Qasim sementara ini belum bisa memberi contoh. Artinya hanya pasti bersifat penugasan. Contohnya yang mana? Ya, yang seperti Pak Qasim sudah berikan kali ini. Misalkan Pak Qasim menerangkan tentang imunologi gitu ya. Itu tadi kan sudah ada di buku isi ajar, buku ajar itu. Seperti itu. Nah, ini pas posisi adzan ya. Pak Qasim berhenti dulu.
Ya, alhamdulillah sudah selesai azannya. Itu seputar tugas-tugas yang Pak Kosim bebankan, itu yang istilahnya keterangan-keterangan yang dua tadi belum Pak Kosim sampaikan, baru yang judulnya saja. Berarti nanti tak kirimi lagi ya, yang itu tadi belum ada keterangan tentang tugasnya seperti apa. Kemudian apakah ini diperlukan oleh kalian? Karena kerangkanya nanti seperti ini, tentang model laku. Nah, model yang Pak Kosim buat di dalam kerangka mengajar materi ini ke sampean, biar sampean tahu alurnya. Istilahnya kalau sampean kan sudah lulus mata kuliah pembelajaran inovatif ya, suatu sintak atau model itu kan harus diinformasikan kepada mahasiswa, kepada siswa kalau mau dijalankan. Ada praktek itu enggak dulu kira-kira? Halo. Iya, Pak. Ada praktek seperti itu ya. Jadi modelnya itu harus disampaikan biar alurnya siswa itu bisa tahu kan gitu. Baik, ini Pak Kosim sampaikan terakhir, ini untuk tambahan ya. Modelnya semacam ini ya. Jadi model laku bonek the based on experiential learning 5N1G berbasis sosiokultur terintegrasi spiritualitas pada pembelajaran IPA kehidupan tingkat sel untuk meningkatkan kemandirian belajar dan keterampilan kolaborasi mahasiswa calon guru IPA. Jadi dengan model ini saya bertujuan apa sih? Untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa, keterampilan kolaborasi mahasiswa. Cuman 2 item ini, tapi item ini punya indikatornya masing-masing yang lumayan banyak, termasuk yang tadi sudah Pak Kosim sampaikan, termasuk kemerdekaan belajar tadi, kreatif kritis itu tadi indikator-indikatornya. Kemudian berbasis sosiokultur itu maksudnya seperti apa toh Pak? Artinya begini, sampai mengumpulkan semua informasi pengetahuan itu dari manapun boleh, dari sosiokulturnya sampean. Tidak mungkin toh suatu pengetahuan itu dibangun bukan dari kultur atau budaya masing-masing setiap daerah atau setiap wilayah dari mahasiswa itu berada, kan tidak mungkin. Makanya bersifat sosiokultural. Misalkan anak Lamongan sama anak Tuban, ya berdekatan. Tapi kalau sudah dibandingkan dengan anak Ponorogo, sudah lain lagi kulturnya. Walaupun toh sama-sama Jawanya, tapi ya karakteristiknya mesti beda. Itu loh sifat sosiokultural seperti itu. Lah nanti ada diagramnya. Terus terintegrasi spiritualitas itu seperti apa, Pak? Artinya bahwa yang dilakukan di dalam belajar mandiri dan belajar kolaborasi itu melatih sampean supaya memiliki ya yang satu keikhlasan dalam bekerja, sabar, bersyukur, tawadu, tidak sombong, rendah hati. Jadi itu yang diharapkan dari spiritualitas itu. Kejujuran itu melatih seperti itu. Melatihkan spiritualitas semacam itu. Lah, ini ada yang bersifat penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatifnya. Yang kualitatifnya ya, spiritualitas ini kualitatif. Datanya adalah ketika sampai menunjukkan apa. Jadi saya melakukan wawancara sekaligus seperti Pak Beni waktu itu loh. Oh, enggak mengalami ya. Itu untuk angkatan 2018. Saya kira seperti ini judulnya. Terus model laku itu kayak apa sih sebenarnya? Ini nah. Model tersebut lahir dari ibu kandung filosofi masyarakat Jawa yang diambil dari sumber buku
Widatama Winardi Pucung 28. Ngelmu iku ngelakoni nganti laku. Itu kalau dilakukan ya. Lekasi lawan kas tegese kas nyantosani. Setya budaya pangekesi dur angkara. Artinya apa? Yang artinya ilmu pengetahuan itu hanya dapat diperoleh dengan belajar laku atau praktek yang sungguh-sungguh dengan ketekunan, keuletan, dan pantang menyerah agar mampu mengatasi tantangan hidup dengan iman, dengan budi iman untuk dapat menahan nafsu angkara murka. Itu artinya. Terus berbasis sosiokultur itu seperti apa, Pak? Nah, ini. Jadi kalau berbasis sosiokultur itu intinya ini. Jadi semua persepsi, konsep, kebiasaan masyarakat itu dari indigenous science, artinya pengetahuan masyarakat. Dari pengetahuan masyarakat ini dideskripsi, distandarisasi menjadi pengetahuan ilmiah. Dari pengetahuan ilmiah yang bersifat deklaratif akan diidentifikasi, diverifikasi. Itu intinya. Dan direduksi, disorting. Mana-mana yang betul-betul sains ilmiah dan mana-mana yang merupakan suatu persepsi ataupun pendapat. Kemudian yang spiritualitasnya seperti apa? Yaitu bahwa sampean punya modalitas. Jadi model yang Pak Kusim berikan, kemudian karakteristik mahasiswa dan karakteristik topik yang Pak Kusim bawakan ini adalah inputnya. Nah, prosesnya seperti apa ya ini? Saudara menginternalisasi nilai-nilai spiritualitas dalam pembelajaran IPA dengan mengamalkan kesadaran. Jadi sadar, oh iya rek kuliah itu penting, aku kuliah itu bayar duit, orang tua saya bekerja susah payah, saya harus bersungguh-sungguh rek. Zuhud itu artinya apa? Zuhud itu ya kalau kuliah itu ya sungguh-sungguh, ndak istilahnya kan meninggalkan urusan-urusan dunia yang tidak terlalu penting. Terus sabar, ikhlas, tawakal, syukur itu artinya saudara menginternalisasi nilai-nilai ini di dalam pembelajaran yang mandiri sama kolaborasi. Jadi misalkan tawadu itu kan orang yang tidak sombong. Orang yang tidak sombong itu artinya menghargai orang lain misalkan. Rendah hati, nah, istiqomah. Nah, itu bisa dipelajari lewat sosial. Kalau orang itu misalkan orang itu berperilaku tidak baik, apa akibatnya? Hukum Newton ketiga tuh, aksi reaksi tuh. Kalau orang itu sombong, ya orang itu kira-kira disenengi enggak? Ya enggak, dia tinggal lari. Karena kalau orang itu merasa egonya tinggi, merasa selalu ingin dipentingkan, yo orang malah lari. Yang ada kan kerjasama, kolaborasi. Makanya setelah orang itu belajar mandiri, orang itu harus kolaborasi. Hasil belajarnya apa? Budi pekerti luhur atau akhlakul karimah. Jadi Pak Kosim menumbuhkan karakter akhlakul karimah melalui proses pembelajaran. Lah, sintaksisnya seperti ini. Yang pertama adalah belum itu ya. Belum berubah ya. Halo? Belum, Pak. Ya, ini. Kalau ini sudah? Itu, Pak. Bapak belum share screen. Share screen-nya belum terlihat. Oh, share screen-nya belum terlihat. Sebentar. Oh, alah. Window model laku bonek ini. Ini ya. Berarti dari tadi belum share screen ya. Melalui judul tadi. Ini.
Ini tadi belum? Sekarang sudah terlihat, Pak. Hah? Sekarang sudah terlihat. Berarti dari tadi belum ini, yang judul ini? Iya. Oh ya, yang seperti ini ya, Nak ya. Jadi Pak Kosim tinggal ganti slide saja, tergantung slide-nya yang nomor berapa yang belum. Ini ya, yang tadi ya, penjelasan tentang judul ya. Jadi ini juga samaan mata kuliah ini juga enggak apa sama Pak Wahono kan. Nah ini bisa sebagai contoh. Nah Pak Kosim ini juga belajar, sama-sama belajar. Kebetulan saya ditugasi mata kuliah metodologi penelitian. Jadi aku ya winau tentang itu. Karena Pak Kosim juga menulis gitu loh. Lah ini cara mengambil judul itu juga seperti ini, bisa dipakai contoh kan gitu. Ini judulnya ya. Terus model aku itu seperti apa? Ini. Nah, tadi ya sudah Pak Kosim sampaikan ya. Kalau dilakukan seperti itu tadi. Ngelmu iku ngelakoni nganti laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Nah itu kalau dilakukan ya. Ini jadi ilmu pengetahuan itu hanya dapat diperoleh dengan belajar praktek yang sungguh-sungguh, dengan ketekunan, keuletan, pantang menyerah, mampu mengatasi segala tantangan hidup dengan iman dan menahan godaan nafsu angkara murka. Terus ini yang itu yang berbasis sosiokultural itu seperti apa? Yang ini, yang gambar segitiga ini, kemudian yang spiritualitas yang ini, ya, yang ini. Kelihatan ya sekarang ya, sudah ada ya. Halo? Terlihat, Pak. Oke, tadi sampai di situ. Terus terakhir ini, bukan belum terakhir itu. Ini kurang 2. Nah, yang ini kelihatan sintaksisnya? Sudah, Pak. Ya, jadi dimulai dari apa dulu? Nah, siklus pertama sama siklus kedua. Pak Kosim 2 pertemuan ini sekarang sedang ada di 2 siklus ini. Jadi niteni, niat. Jadi saya membangun niat dulu. Oh, ternyata belajar tentang kesehatan sel itu ujungnya ya. Jadi apapun kita belajar tentang membran sel, tentang mitokondria, tentang organela, itu ujung-ujungnya ya mempelajari tubuh kita sendiri ya. Nah, itu membangun niat. Kemudian niteni, apapun yang sudah Pak Kosim sampaikan di materi-materi yang sudah Pak Kosim berikan, itu namanya niteni. Ini model dari Jawa. Nah, itu namanya 3N awalnya. Terus Pak Kosim kembangkan sendiri dengan membaca referensi atau buku-buku yang lainnya yang sekarang yang memiliki relevansi. Jadi mau tidak mau orang itu harus punya niat terlebih dahulu. Dalam bahasa agama, innamal a'malu binniyat. Jadi segala amal itu bergantung niatnya. Sama-sama kuliahnya, tapi niatnya kan bisa-bisa menjadi berbeda-beda. Lah niroake utawa ngelakoni ini yang akan kami lakukan di pertemuan keberapa nak? Pertemuan ketiga dan keempat. Lah kedua ini sudah harus Pak Kosim sampaikan tugasnya. Ketiga saya hanya scaffolding. Scaffolding itu gimana? Semua sudah punya judul masing-masing belum? Misalkan itu yang Pak Kosim tanyakan. Kalau sudah, rumusan masalahnya, latar belakangnya dulu dicari di internet, di buku-buku kalau ada, di majalah, kemudian ditulis kajiannya, latar belakangnya, kenapa kok itu menjadi apa masalahnya misalkan.
Lah ini sampean berpikir dulu. Keywordnya sudah Pak Kosim berikan, clue-nya sudah Pak Kosim berikan. Misalkan tadi 11 itu tadi sudah ada clue-nya. Oh, berarti sebenarnya permasalahannya itu di sini. Terus kira-kira kalau saya sebagai ahli untuk menyelesaikan persoalan seperti ini itu saya harus bagaimana sih? Nah, itu kan berarti ide kreatif toh. Kreasi itu kan, ide kreatif. Kalau ide kreatif, oh bisa seperti ini, bisa katakanlah ketemu 6 ide. Dari 6 ide mana yang paling efektif? Oh, ternyata 3 ini yang paling efektif untuk menyelesaikan persoalan. Nah, semacam itu. Tadi saya melakukan pembimbingan semacam itu. Lalu nomor keempat, sintak yang nomor 4 itu nambahi. Nah, nambahi ini di siklus yang ketiga, yaitu sampean presentasi. Jadi presentasi terlebih dulu, men-sharekan kepada orang lain. Orang lain merespon, menanggapi, kemudian dilakukan perbaikan. Kemudian diteruskan perbaikannya itu. Belajar kepada ahlinya. Terus gotong royong. Gotong royong ini kalau nanti sampean sudah ahli di bidang yang sampean tekuni itu, ini bisa simultan ya dengan konteksnya masalahnya sudah dibatasi tentang ini, tentang kesehatan sel. Jadi, tapi kalau untuk yang kemerdekaan belajar itu boleh. Di luar topik boleh. Di luar topik sel boleh. Tapi itu nanti. Kalau secara penelitian secara umum pun boleh. Karena saya juga berperan sebagai pengajar IPA gitu ya. Jadi boleh. Di luar pengetahuan sel boleh, asal menarik. Itu berarti saya memberikan unsur-unsur kemerdekaan belajar. Lah gotong royong ini begini nak. Artinya sampean itu sudah ada dan terlibat di dalam persoalan nyata di dalam masyarakat. Nah, ini idenya. Jadi ada intervensi, ada kontribusi, ada influensi, sama memberikan pengaruh. Nah, ini keterangan masing-masing sintak. Oh, belum berubah ya. Terakhir ini. Nah, ini masih kata-kata ya. Jadi siklus. Jadi ada 6 sintak. 6 sintak itu niat, niteni, niroake, ngelakoni, nambahi, nerusake. Awalnya dari 3N sebenarnya dulunya. Niat, niteni sama niroake. Ngelakoni ini ndak, sampai Pak Kosim tambahin sendiri. Niat, niteni, niteni, niroake, nambahi. Itu namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu sistem belajar itu yang sudah umum. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Itu untuk belajar apapun bisa. Lah Pak Kosim tambahi karena di Jawa itu ada ilmu namanya ilmu titen. Jadi orang Jawa itu belajarnya dari alam langsung. Jadi niteni segala hal itu dititeni. Misalkan tentang Pranoto Mongso, tentang ilmu hitung-hitungan, weton itu karena berasal dari mada ilmu titen. Terus ilmu laku itu begini. Orang kalau ingin menjadi apa-apa itu harus tirakat terlebih dulu, harus bertapa dulu. Tirakat itu artinya ya bekerja keras di situ. Kalau tidak bekerja keras di situ tidak mungkin mendapatkan hasil. Artinya kalau ada istilah proses tidak membohongi hasil atau hasil tidak membohongi proses gitu, atau seperti itulah istilahnya. Proses tidak membohongi hasil atau tidak mendurhakai hasil, artinya seperti itu. Terus siklusnya ada berapa? Gotong royong. Kenapa gotong royong? Hidup kita itu kalau sifatnya mandiri sendiri-sendiri, kita itu tidak akan ada artinya di dalam konteks kemasyarakatan. Artinya kalau kita punya kemampuan itu ya kita sharekan. Artinya kita sudah memberikan fungsi manfaat kita sebagai seorang dewasa yang mandiri kan gitu. Terus siklus ada 4 siklus. Ada 3 siklus utama dan siklus lanjutan.
Siklus pertama itu pembelajaran mandiri, enggak? Tatap muka terus mandiri. Jadi pembelajaran mandiri itu Pak Kosim beri tatap muka dulu, kemudian ada pembelajaran mandiri. Ini berarti fase A sampai D sampai E. Kemudian siklus kedua yaitu pembelajaran kolaboratif. Di dalam kelas tatap muka dan berkelompok, artinya sampai sudah bentuk kelompok. Itu ada siklus F sama G. Itu maksudnya tahap F sama tahap G. Di sini ada tahapannya. Kemudian siklus ketiga itu presentasi atau pameran. Jadi sampai presentasi berarti pertemuan ke 5, 6 itu presentasi, 7 itu sudah pengumpulan laporan, 8 itu pameran. Pengumpulan laporan bisa di pertemuan 8 karena pertemuan 8 Pak Kosim pakai UTS itu. Pakai UTS ya. Di pertemuan 8 pakai UTS, dipakai UTS. Kemudian siklus keempat pemagangan kepada para ahli atau pada para praktisi atau ahli profesional dari persoalan yang sampean ambil. Jadi semua bidang ilmu itu kan biasanya ada ahlinya. Lah ahlinya apa, profesinya apa, kan begitu. Suatu fakultas itu kan berarti berasal dari pohon ilmu. Kemudian cabangnya, kemudian rantingnya. Katakanlah teknik mesin, katakanlah sel, berarti orangnya ahli gizi, atau perawat, atau dokter, atau psikiater, atau analisis medis, dan seterusnya, kan seperti itu. Kemudian tahapannya ada 11 ini. Engagement, interpretasi, eksplorasi, konstruksi, dekonstruksi, konfirmasi, transformasi, sisi pokoknya. Terus experience, eksperimen, kemudian observasi. Jadi experimentation or observation ini hal yang sama. Kemudian dipresentasikan, berarti dikomunikasikan. Kemudian pameran. Setelah itu dilakukan apa? Refleksi, evaluasi, dan sekaligus motivasi kembali. Kalau sudah direfleksikan, dievaluasi, dibangkitkan lagi motivasinya. Dan ini tidak harus fix, nah. Artinya pokoknya sampai bekerja maksimal dan enjoy ya. Karena dan waktunya juga tidak terlalu sedikit, juga tidak terlalu panjang. Kan pertemuan ketiga 4 itu kan berarti dua kali pertemuan, 2 pekan untuk bekerja. Terus 2 pertemuan untuk bekerja, terus 2 pertemuan untuk presentasi, kan begitu. Masing-masing kelas saja. Dan nanti pokoknya data terkumpul, dikumpulkan lewat PJ-nya, terus kemudian dikelompokkan. Nanti dikelompokkan begini, nah. Ada asal daerah, itu juga ditulis ya. Kalau bisa asal daerahnya sama. Maksudnya dari 3 kelompok itu. Misalkan kelompok anak Lamongan, Tuban, Bojonegoro, itu boleh bergabung. Tapi kalau misalkan ada anak Lamongan 2, anak Lamongan 2 kumpul dulu. Jadi seperti itu. Itu kalau dari asal daerah. Karena untuk mengambil namanya populasi. Itu teori mengambil populasi. Terus asal ininya ditulis. Asal kalian masuk SBMPTN, SNPTN, atau SPMB atau mandiri. Itu saya tulis asal masuknya. Jelas ya, yang terakhir itu ya. Dan ini tahapan-tahapannya, bisa kamu baca sendiri. Saya kira itu panjang lebar Pak Kosim menyampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap berenergi untuk mengikuti apa yang Pak Kosim sampaikan tadi. Gimana nak? Ini pukul berapa? 11.58. Mau pukul 12. Dari jam 10 tadi. Halo? Gimana?
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini Resen. Ono Resene ya. Resen Ananda Ayu Kurniawati. Ada apa nak? Oh open. Kepencet Bapak. Oh kepencet. Oh Resen iku sing tangan iki to. Oh gambar tangan itu tuh. Oke. Apakah penjelasan Pak Kusim sudah jelas atau kecepatan atau gimana? Enggak ya, kayaknya standar-standar saja ya. Halo? Pak, berarti itu harus ditulis ya Pak ya? Kalau masuknya itu lewat jalur apa gitu ya Pak ya? Ya, nanti kelompoknya seperti itu, masing-masing 3 ya. Nanti tidak mengurangi ini, tidak mengurangi apapun, tidak berpengaruh apapun terhadap kalian. Itu cuman Pak Kosim kan mengambil stratified sampling population, jadi mengambil sampling strata, jadi supaya nanti bisa, kalau bisa membedakan, kalau untuk anak itu hasilnya seperti apa sih, kan saya nanti memeriksanya dari kualitas makalah itu, kualitas makalah yang ditulis oleh mahasiswa itu, sama asal daerah. Misalkan kenapa kok asal daerah? Karena Pak Kosim penelitiannya ini sosiokultur untuk masyarakat Jawa Timur, gerbang Kertasusila. Jadi nanti ada anak Madura juga. Yang Madura silakan kumpul Madura, terutama Bangkalan. Jadi gerbang Kertasusila, gerbang Kertanegara Susila. Kenapa itu Pak Kosim kasih judul seperti itu juga? Karena penelitian Pak Kosim itu juga berkaitan dengan budi pekerti. Majunya suatu negara itu ketika orangnya bermoral, tidak ada korupsi. Tapi mungkinkah tidak ada korupsi? Kan pertanyaannya seperti itu. Ya kita seperti kan berusaha. Negara kita menjadi maju kalau tidak ada korupsi kan gitu. Kalau pemerintahannya amanah kan begitu. Gerbang Kertanegara Susila. Gerbang itu Gresik Bangkalan, Kerta itu Mojokerto, negara itu N-nya itu Tuban, Negoro itu Bojonegoro, terus Su itu Surabaya, Si itu Sidoarjo, La itu Lamongan. Jadi ditulis itu ya. Jadi nanti kelompoknya ditulis asal masuk langsung SBNPTN, SNPTN atau SPMB, tulisan seperti itu. Tidak mengurangi apa-apa. Terus sama asal daerah, langsung di indikator ditulisi asal daerah itu, tidak usah ditulis asal daerah, tidak usah. Langsung kalau Bojonegoro ya Bojonegoro, Tuban, kalau Lamongan, kalau Surabaya, kalau Sidoarjo kan gitu. Kalau Mojokerto kan gitu. Seperti itu ya nak ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Pak Kosim senang sama sudah sampai detik ini, dari kuliah umum sampai sekarang masih mengikuti mencari ilmu kan begitu. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nanti yang file yang kurang lengkap itu Pak Kosim berikan lagi di grup ya. Sama nanti alamat email, alamat rekaman ini nanti diberikan. Soalnya kalau saya yang rekam itu tidak tertera, tidak saya berikan. Maksudnya kalau saya berikan saya juga belum bisa memberikan. Mungkin ngopi alamatnya atau apa, berarti saya dulu baru saya berikan. Tapi kalau begini nih kan mahasiswa langsung bisa download masing-masing kan gitu. Kalau alamatnya di-share di grup. Baik, silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok yang lainnya. Berarti pertemuan 3, 4,
5, 6 itu sudah tidak ada materi, dalam artian itu enggak. Dari Pak Kosim sudah enggak. Tumplek-plek itu sebenarnya sudah Pak Kosim berikan di hari ini sama kemarin. Terus kedalamannya gimana Pak kalau ingin mendalami? Ya baca sendiri. Wong tujuannya ini untuk melatih kemandirian belajar kok. Kalau saya mengambil peran untuk menerangkan lebih, itu kan berarti teacher center kan gitu. Baik. Ada pertanyaan atau sudah dianggap cukup? Kalau sudah lelah, berarti yang penting actionnya, yang penting lakunya. Karena model kita itu adalah praktek, jadi tidak terlalu penting teori. Teori itu penting untuk memandu. Tapi nih berteori tok tanpa praktek, ya omong kosong kan. Omong kosong kalau tidak belajar sendiri. Omong kosong kalau tidak berpraktek. Jadi sekarang itu kompetensi nak. Zaman sudah berubah. Kecepatan tagarnya Pak Rektor adalah siapa yang lambat akan kalah dengan yang cepat kan ngono. Unesa 1 langkah ke depan. Ngono Zaman patut bangga itu sama Pak Rektor kita itu. Memacu kita. Pak Kosim juga mengikuti. Dosen kan wis gak ono lereni sinau kan ngono. Dan ini bisa sebagai contoh untuk mata kuliah metodologi penelitian. Sama juga sama. Jadi pusing-pusingnya itu ya semester ini kalian itu. Kalau itu dianggap pusing, tapi slow saja. Yang penting belajar. Yang penting mengerjakan. Oke, seperti itu. Gimana Lutfia? Darawarti? Iya Pak, kenapa? Ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Jelas ya? Berarti. Iya. Ikida? Ikhda? Sudah cukup, Pak. Berarti cukup ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti tidak ada pertanyaan, sudah jelas semua. Baik, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Pak Kosim menyampaikan ini diridhoi Allah dan bermanfaat untuk sampean dan juga untuk Pak Kosim sendiri. Pribadi saya akhiri, akhir kata, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.